Oke pendengar setia yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya Dr. Suhento Liau dan istri yang akan bersama-sama dengan pendengar sekalian untuk membahas firman Tuhan. Hari ini kita ada di pasal yang ke-22 dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-22. Sebelum membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, mohon pimpinanmu dan berkat-Mu ketika kami mempelajari firman-Mu. Karena kami tahu ini firman-Mu, dan kami ingin Tuhanlah yang menuntun akal budi kami ketika kami mempelajari firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Lilin akan membacakannya dari ayat 1 hingga ayat 14. Ayat 1, lalu Yesus berbicara pada pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu mereka berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, ini mengenai hal kerajaan surga. Tentu bukan kerajaan surga, tetapi hal kerajaan surga. Di dalam pasal yang ke-13 sudah kita jelaskan, di situ rahasia kerajaan surga. Hal kerajaan surga itu sama dengan rahasia kerajaan surga. Nah, apa itu rahasia kerajaan sorga? Rahasia kerajaan sorga itu adalah agen atau semacam terminal di bumi ini yang mendaftar orang pergi ke sorga. Kalau zaman sekarang ini adalah jemaat lokal. Jemaat lokal adalah institusi yang Allah dirikan di dunia ini yang menjadi terminal, yang menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang siap pergi ke sorga. Jadi pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, orang-orang yang mau pergi ke sorga, yang belum pergi, ya kalau percaya Tuhan, diselamatkan dan langsung mati, ya oke, langsung pergi ke sorga. Tetapi kalau ya belum meninggal segera dan masih sehat walafiat, tidak terbaring di tempat tidur orang sakit begitu, maka harus apa? Jadi harus berjemaat, harus berkumpul ya, harus berkumpul karena jemaat adalah institusi di mana Tuhan dirikan untuk tempat ini orang-orang yang sudah siap pergi ke surga untuk supaya di situ ditampung atau mendapatkan latihan, pendisiplinan, segala sesuatu yang diperlukan untuk berjemaat, untuk itu masuk surga nanti juga.
Ya, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah lihatlah, di dalam segala zaman Allah selalu memanggil orang datang ya ke institusi yang Dia dirikan. Sebelum jemaat lokal, institusi yang Tuhan dirikan untuk menjadi tempat pemancaran kasih karunia Allah atau mengundang orang datang, itu adalah bangsa Israel. Dan sebelum bangsa Israel itu ayah. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ayah ditunjuk Tuhan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Kemudian sejak hukum Taurat diturunkan, bangsa Yahudi didirikan, ya dibentuk, itu bangsa Yahudi bertugas sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sampai kapankah? Sampai Yohanes Pembaptis tampil. Itu yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 16 dan di Injil yang sama di sini yaitu pasal 11 ayat 13 di situ. Sampai Yohanes tampil. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi sekarang ini dari Yohanes tampil sampai hari pengangkatan, jemaat lokal adalah institusi yang Tuhan dirikan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Itu yang dikatakan dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Jadi pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, nah tempat ini jemaat lokal lah tempat di mana orang harus berkumpul ya. Jadi di sini Tuhan dalam perumpamaan ini mengatakan bahwa Dia telah mengutus hamba-hambanya sepanjang masa ya untuk memanggil orang ikut pesta. Supaya ini pesta karena apa? Datang kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya, itu sesungguhnya adalah pesta rohani ya. Jangan bayangkan pesta makan bakso sapi terus ada ayam goreng segala macam. Ini tentu yang dimaksudkan di sini itu adalah pesta rohani. Jadi katanya semuanya sudah siap, tetapi katanya orang-orang yang diundang itu ya tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi katanya mengurus usahanya, dan ada lain lagi menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Itu nabi-nabi sudah disiksa, dibunuh ya. Bahkan rasul-rasul juga ya. Hanya satu rasul yaitu Rasul Yohanes yang tidak mati syahid, padahal rasul-rasul tidak melakukan satupun kejahatan yang patut dijatuhi hukuman, tetapi mereka ternyata tercatat dalam sejarah mereka sudah dibunuh. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepanjang masa ya iblis melampiaskan kebejatannya. Iblis memakai orang-orang tentu ya, bukan iblis yang nggak kelihatan begitu lalu bunuh-bunuhin orang, bukan, tapi memakai orang-orang, memakai orang-orang yang senang kepadanya, yang menjadi sahabatnya untuk melampiaskan sifat-sifatnya ya. Jadi betapa jikalau Anda terpikir dalam pikiranmu untuk melakukan kekerasan terhadap orang ya, ketahuilah itu sesungguhnya adalah sifat iblis ya. Katanya akhirnya ya katanya murkalah raja itu ya. Kemudian dia menyuruh katanya pasukannya ke sana untuk membinasakan kota mereka ya, untuk membinasakan kota mereka. Oh ya, bisa itu ya. Nah sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu ya. Ini sebenarnya Tuhan di sini membuat satu perbedaan ya. Perjanjian lama masanya berlalu, sekarang masuk perjanjian baru ini ya, perjanjian baru di mana tadi kota mereka telah dibinasakan katanya. Memang ya bangsa Yahudi berkali-kali dihukum ya, di mana bangsa-bangsa lain juga sudah dihukum ya. Kita memang ini hal yang subjektif sekali ya, ini hal yang subjektif. Tetapi jikalau bencana alam menimpa kita ulang-ulang dan lain sebagainya, itu sehendaknya kalau yang berhikmat itu adalah kita tenangkan diri dan kemudian introspeksi. Antara lain yang perlu kita introspeksikan itu adalah, sungguhkah selama ini kita telah bersikap baik terhadap Allah? Sungguhkah kita beriman pada pengajarannya? Atau sungguhkah bahkan ya patut juga untuk kita pikir, betulkah agama kita itu adalah dari Allah pencipta langit dan bumi ya? Betulkah itu ya? Bisakah kita merenungkan, bisakah kita mengintrospeksi ya? Jadi betulkah apa yang sedang saya percaya ini sudah benar dari Allah pencipta langit dan bumi? Nah, ini perlu ya. Tiap-tiap orang patut untuk merenungkan hal ini.
Nah, katanya di sini ya, jadi di zaman perjanjian baru sekarang Tuhan utus lagi hamba-hamba yang lain ya. Katanya supaya apa? Pergi katanya ke persimpangan jalan ke mana saja katanya. Undanglah orang yang kamu jumpai di sana ya, ke perjamuan kawin itu. Ya. Nah, sekarang ya pemberitaan Injil itu adalah sebuah undangan. Undangan kepada semua orang yang kita jumpai, siapa saja yang kita jumpai, supaya mereka bisa datang, bisa menikmati firman Tuhan, bisa menikmati ini anugerah Tuhan yang amat besar. Ini adalah perjamuan rohani ya. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan banyak orang, katanya dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat yang orang baik, sehingga katanya penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu ya. Nah, ketika raja itu masuk untuk pertemuan dengan tamu-tamu itu, ini adalah kedatangan Tuhan. Raja itu masuk ke tempat pertemuan itu, katanya ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Oke, engkau boleh seorang yang dijumpai di jalanan ya dengan baju yang compang-camping. Itu adalah gambaran manusia yang berdosa, penuh dengan kejahatan. Tetapi ketika engkau mau datang kepada Tuhan, mau ikut pesta rohani Tuhan, maka engkau harus ganti pakaian pesta. Ganti pakaian pesta itu apa? Itu dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali itu apa? Dilahirkan kembali itu artinya bertobat. Ya, dari pihak kita, tanggung jawab kita adalah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bertobat itu apa? Bertobat itu artinya saya telah mengaku salah, ya, telah mengaku saya salah dan saya telah menyesali kesalahan saya. Itu namanya bertobat, ya. Kemudian percaya kepada Yesus. Percaya Yesus apa? Banyak orang ditanya, kamu percaya Yesus? Oh, saya percaya Yesus. Percaya Yesus apa? Jikalau engkau percaya Yesus bahwa dia adalah seorang yang dilahirkan di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret dan lain sebagainya, sama seperti engkau percaya bahwa Bung Karno itu presiden Indonesia yang pertama dan lain sebagainya, itu bukan iman yang menyelamatkan. Sekali lagi, itu bukan iman yang menyelamatkan, tetapi itu adalah apa? Itu sesungguhnya biasa, engkau tahu saja, tahu ya. Tetapi percaya Yesus, iman yang menyelamatkan itu adalah percaya bahwa Yesus telah menggantikan saya di hukum dan kini saya menggantikannya hidup. Ya, jadi saya hidup bagi Yesus. Jadi hidup saya ini adalah satu kehidupan yang saya hidupi untuk kepentingan Yesus di muka bumi ini. Jadi Yesus telah mati bagi kepentingan saya supaya saya bisa masuk surga, dan saya hidup bagi kepentingan Tuhan Yesus, yaitu bersaksi baginya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah transaksi rohani. Inilah yang namanya kita mengenakan pakaian pesta. Jadi dilahirkan kembali, lahir baru ya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Demikian dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 katanya ya. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu katanya. Ya toh? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, dan kita lihat orang yang tidak berpakaian pesta itu diapakan? Oh ya, dia dilempar keluar. Raja itu masuk dan untuk bertemu dengan tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, ya, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta, dengan tidak bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus? Bagaimana engkau masuk ke sini?" Ya, tetapi orang itu diam saja ya, karena dia memang penyusup ya, dia diam saja gitu ya. Nah, banyak orang datang ke gereja ya, berjemaat ya. Datang ke gereja seharusnya itu sudah bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Tetapi sekarang juga banyak gereja tidak memberitakan Injil yang benar. Bagaimana orang bisa bertobat yang percaya kepada Tuhan Yesus? Ada orang memberitakan Injilnya, "Ayo ikut saya ke gereja supaya nanti mati ada yang urus." Itu bukan Injil sebenarnya. Sama sekali bukan Injil ya. Ada lagi yang pergi ke gereja karena di situ ada cewek yang cakep, ada cowok yang ganteng ya toh. Ada lagi yang pergi ke gereja karena katanya sepulang dari gereja dapat beras 5 kilo gitu ya. Macam-macam yang macam begini ini ya. Ini bukan Injil sebenarnya. Sama sekali bukan Injil. Injil itu adalah menyerukan pertobatan ya, pertobatan. Nah,
Lihat di sini, kasihan dia, ya, dia tidak diselamatkan, dia tidak dilahirkan kembali, dia tidak mengenakan pakaian pesta, akhirnya dia dilempar keluar ke tempat yang paling gelap dan di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Oh ya, karena Allah itu Maha Kudus, ya, barang siapa yang tidak bertobat dan percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, tidak mungkin bisa masuk surga, biar dosanya sekecil apapun juga. Nah, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ya, betul ya. Orang yang dipilih itu adalah orang yang percaya. Kita percaya, kita yakin bahwa Allah memilih orang di dalam Yesus Kristus, ya. Jadi barang siapa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, Allah memilih yang di dalam Yesus Kristus. Di dalam Efesus, ya, kalau Anda buka di dalam Efesus, ya, pasal yang pertama, Efesus pasal 1 katanya, terpujilah Allah, ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan jadi di dalam Yesus Allah telah memilih kita. Nah, supaya kita di dalam Yesus gimana? Oh, kita harus memberi tanggapan terhadap undangan. Nah, lihat di sini undangan, ya. Kalau bisa menolak enggak? Calvinis bilang irresistible grace. Wah, itu salah total, ya. Calvinis bilang bahwa karunia Allah tidak bisa ditolak katanya. Lihat di sini dalam perumpamaan ini, ya. Itu orang-orang menolak, dia nggak mau datang, ya, dia tidak mau datang. Ya, memang manusia diciptakan dengan akal budi dan berkehendak bebas sehingga dia bisa menolak. Tetapi bagi dia yang menerima, bertobat dan menerima Yesus Kristus, menerima undangan Allah, orang itulah yang dipilih. Oke, puji Tuhan, ya. Nah, sekarang kita akan membaca lagi dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22. Oke, silakan. Ayat 15, kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini Tuhan Yesus dijebak oleh orang-orang Farisi dan mereka yang tidak senang dengan pengajarannya. Karena mereka tersinggung dan mereka ingin menjebaknya. Iri hati telah menggerogoti hati mereka sedemikian rupa sehingga kebencian semakin memuncak dan mereka berusaha terus supaya bisa menyalahkannya. Dan mereka tahu kasus yang paling membahayakan tentu adalah kasus politik. Ya, hamba Tuhan kita tidak perlu berpolitik, dan ya kalau mau berpolitik kita harus letakkan jabatan dan ya pergilah berpolitiklah gitu. Gereja tidak berpolitik, ya. Gereja tidak berpolitik, gereja mengajarkan kebenaran, ya. Jemaat tidak boleh berpolitik, ya. Pernah satu masa di mana ini gereja dimanfaatkan oleh politikus, yaitu ada doa politik, ya, pemilu, doa supaya si itu menang dan lain sebagainya. No. Ya, itu Tuhan tidak mau hal yang demikian itu, ya. Nah, banyak orang Kristen yang terlalu kerdil, ya toh. Misalnya mereka mau tanding sepak bola pun, ya toh, doa supaya Tuhan supaya mereka menang. Itu doa yang salah.
Ya jelas doa yang salah gitu. Doa yang Tuhan mau, katakanlah antar gereja ada pertandingan bola gitu ya, antar gereja. Bolehkah gereja A berdoa, Tuhan tolonglah biar kami menang. Lalu gereja B juga berdoa, Tuhan tolonglah kami juga biar menang. Enaknya Tuhan mau menangkan yang mana kalau sudah begitu ya toh? Ya toh. Jadi dua-duanya anak-anaknya. Jadi Tuhan mau menangkan yang mana? Ini doa yang salah, salah total ya. Mencerminkan bahwa manusia itu berdoa pun penuh dengan keegoisan ya. Yang Tuhan mau kalau kita begitu, kita berdoa apa? Tuhan tolonglah supaya kami bisa main dengan sportif, jujur ya. Nah, kalau salah bilang salah, kalau kena tangan jangan disembunyi-sembunyikan. Justru angkat tangan bilang kena tangan saya. Itu jujur gitu ya. Demikian juga politikus harus berdoa, Tuhan biarlah kami jujur gitu ya. Tidak main money politik lah, apalah segala macam lah, ya kita harus jujur ya. Nah, jangan berdoa yang justru dalam doa itu menunjukkan betapa egoisnya kita manusia ini ya, betapa jahatnya. Justru di dalam doa itu sendiri ada kandungan kejahatan di dalamnya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, betapa muaknya Allah dengan doa-doa manusia di muka bumi ini, tahu nggak ya? Betapa muaknya. Karena apa? Karena doanya penuh dengan hal-hal yang menunjukkan egois, tamak ya toh. Sudah punya mobil satu ya toh, berdoa lagi minta mobil yang beberapa lagi ya toh. Sudah punya mobil yang bagus, berdoa lagi minta yang lebih bagus lagi. Apa itu ya toh? Itu kan tamaknya bukan main-main. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mengajar murid-muridnya berdoa apa katanya ya? Berdoa apa katanya? Ya enggak? Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oh, luar biasa sekali ya. Dia tidak minta supaya disediakan, supaya ada uang di rekening banknya yang jumlahnya sekian gitu. Enggak ya. Doa kita harus menunjukkan sikap hati kita, bagaimana kita di hadapan Tuhan. Nah, di sini dikatakannya ya, mereka menjebak Tuhan. Lihat, mereka menjebak Tuhan. Mereka tanya, Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Maksud mereka itu apa? Engkau pasti tidak takut kepada kaisar ya. Makanya jangan takut menentangnya. Mereka mau dapatkan bukti bahwa dia menentang kaisar. Nanti kalau menentang kaisar, you bisa habis gitu. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Lihat ini ya, jebakannya luar biasa. Nah, tetapi Yesus mengetahui ya kejahatan hati mereka itu. Tuhan tahu apa yang mereka ingin tuju ya. Lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Ini orang-orang munafik katanya ya. Apa yang di mulut beda dengan yang di hati, ini adalah munafik. Kan mereka bertanya seolah-olah mereka ingin tahu, padahal hati mereka bukan mau ingin tahu, tapi sebenarnya mau menjebak. Ini namanya munafik ya. Tunjukkanlah kepadaku mana uang untuk bayar pajak, katanya, mata uangnya. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Tuhan Yesus tanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, ini gambar dan tulisan kaisar. Lalu ya Yesus berkata kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib diberikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pemerintah adalah suatu kehendak Tuhan. Ada pemerintah di muka bumi ini, dan ada institusi yang khusus untuk ya tempat berkumpulnya orang-orang yang mau pergi ke surga. Itu adalah kehendak Tuhan. Jadi Tuhan mau ada gereja, Tuhan mau ada pemerintah di muka bumi ini. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pemerintah urusannya apa? Dan gereja atau jemaat urusannya apa? Pemerintah itu, tugas utama pemerintah itu adalah urus antar manusia. Sedangkan gereja itu adalah urusan antara manusia dengan Allah. Jadi itu dua hal yang berbeda. Ya, ini perlu dicamkan dengan baik-baik oleh siapapun juga, bahwa pemerintah itu urus antar manusia, sedangkan gereja atau
ini institusi yang Tuhan dirikan ini untuk urus antara manusia dengan Allah. Ini dua hal yang berbeda. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pemerintah tidak boleh urus urusan manusia dengan Allah. Itu tidak boleh. Itu durhaka, ya. Itu mencampuri urusan Tuhan, ya. Jadi keluar dari wilayah wewenangnya, gitu. Nah, pemerintah urus antar manusia. Antar manusia urusannya apa? Yang nomor satu adalah urusannya harus antar manusia itu harus adil, ya, harus adil. Jadi penengah. Jadi kalau satu orang mau menjahati orang yang lain, nah pemerintah harus menghukum yang melakukan kejahatan itu, bukan membela, menutupi hanya karena suku, apalagi karena sentimen agama dan lain sebagainya. Pemerintah yang demikian telah menyalahi fungsinya dan dia telah menjadi kutuk di hadapan Allah. Jadi pemerintah harus berdiri teguh adil, ya, antar manusia. Sedangkan gereja kita urusan dengan manusia dengan Tuhan. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya mendengar itu, ya, apa yang kamu wajib berikan pada kaisar, berikan pada kaisar. Apa yang wajib kamu berikan Allah, berikan kepada Allah. Artinya itu terpisah. Sama dengan persembahan kita juga. Ya, kalau kita bayar pajak itu urusan pemerintah di muka bumi ini, bayar pajak, ya toh. Kemudian persembahan kepada Allah, memberikan puluhan, ya, mendukung pelayanan Injil, gereja dan lain sebagainya. Ini adalah untuk urusan Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, maka sering sekali saya katakan harus rajin, ya, harus rajin. Mengapa? Karena kita mempunyai dua tanggung jawab, ya. Kita mempunyai banyak tanggung jawab. Orang Kristen itu harus lebih rajin dari orang-orang lain di muka bumi ini. Mengapa? Karena kita selain mesti bayar pajak, menghidupi keluarga, ya, kita juga harus ikut ambil bagian di dalam pemberitaan Injil, ya, ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Jadi betapa Tuhan ingin, ya, kita sungguh-sungguh ikut ambil bagian apa yang menjadi proyek Allah. Kita juga ada di dalamnya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sekarang mau membaca lagi dari ayat 23 sampai ini 33. Ayat yang ke-33. Oke, silakan. Ayat 23, pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara yang pertama kawin. Mereka tetapi kemudian mati, dan karena itu tidak mempunyai keturunan. Ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin yang tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub'? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat katanya setelah orang-orang Farisi mencobai dengan pertanyaan tentang bayar pajak, nah sekarang orang Saduki datang. Wah, silih berganti rupanya. Akhirnya orang Saduki datang. Ini juga mau mencobainya katanya. Dan dengan pertanyaan kepadanya, "Guru, ya, Musa mengatakan begini." Ya, memang, ya toh. Kita perlu memahami dulu tentang apa yang dituliskan di dalam kitab Ulangan, ya, di dalam kitab Ulangan itu, ya, apa yang dimaksudkan dengan ini, apa kalau saudaranya yang paling sulung itu menikah, terus kalau tidak ada anak, kemudian dia mati, dan adiknya harus menikah dengan istrinya, ya, menikah dengan istrinya itu, jadi
anak pertama yang dilahirkan itu dihitung sebagai anak dari kakaknya, ya. Jadi anak pertama itu dihitung itu anak kakaknya. Nah, ini adalah untuk supaya kakaknya itu tetap dihitung punya keturunan untuk mewarisi tanah pusaka yang dibagikan. Jadi begini, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Kitab Taurat itu ditulis dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan, ya, ditulis. Jadi sebuah persiapan undang-undang dasar bagi bangsa Yahudi nanti sampai di Kanaan mereka mempunyai aturan main semuanya itu. Bagaimana bersikap terhadap seorang pencuri, bagaimana bersikap terhadap seorang yang mengutuk ayahnya, yang lain sebagainya. Itu semuanya ada di dalam hukum Taurat, itu dituliskan dengan jelas. Jadi hukum Taurat ini adalah undang-undang dasar bagi bangsa yang Tuhan bawa keluar dari Mesir dan nanti akan berdiri, akan menjadi satu bangsa di wilayah Kanaan itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sampai ketika mereka masuk ke Kanaan, itu tiap-tiap orang, ya, tiap-tiap itu kepala keluarga itu dapat jatah tanah, land reform, ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sesungguhnya sebuah negara ketika dibentuk, ya, itu harus ada land reform yang jelas sekali, ya. Nah, Indonesia belum pernah terjadi yang demikian ini, ya. Filipina ketika Corazon Aquino itu menjadi presiden, dia melaksanakan land reform besar-besaran dan dia menyerahkan tanahnya sendiri yang ribuan hektar, ya, untuk dibagi-bagikan. Jadi ada semacam land reform dan tiap-tiap keluarga dapat, ya, tiap-tiap kepala keluarga dapat jatah tanah, ya, katakanlah satu orang sekian hektar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Yahudi ketika masuk ke Kanaan, ya, jadi wilayah yang Tuhan berikan kepada mereka, Tuhan suruh mereka taklukkan. Mengapa bangsa di Kanaan itu ditaklukkan, disuruh dimusnahkan? Karena mereka telah terlalu menyimpang, terlalu ini, ya, terlalu jauh mereka telah menyimpang dari kebenaran, dari menyembah kepada Allah, sehingga mereka dimusnahkan, ya, sama seperti di mana semua manusia dimusnahkan pada zaman Nuh, ya, dan juga kota Sodom dan Gomora. Jadi di Kanaan di situ Tuhan suruh bangsa Israel yang masuk kemudian membinasakan mereka semua dan kemudian tanah mereka dibagi-bagi. Jadi tiap keluarga bangsa Yahudi dapat jatah tanah dan tanah ini dibuat aturan tidak boleh dijual kepada orang lain. Dan kalau tidak mempunyai anak laki, kasusnya seperti Naomi, ya. Naomi punya suami Elimelek, ya. Elimelek itu kemudian dia punya dua anak, yaitu dua anak Kilion dan Mahlon itu, ya. Dan akhirnya anaknya itu, dua orang anaknya juga mati, tidak mempunyai anak. Jadi Elimelek tidak mempunyai keturunan sama sekali. Nah, kalau tanahnya sekarang, tetapi dia memiliki tanah pusaka, istilahnya itu tanah pusaka. Dan ketika tanah pusaka ini mau jual, nanti tanah pusakanya Elimelek mesti jatuh ke tangan siapa? Dia jatuh ke tangannya Esther. Ruth, ya, bukan, ya, Ruth. Dia jatuh ke tangan Ruth, ya, jatuh ke tangan Ruth, ya, karena Naomi sudah tua, dia akan jatuh ke tangan Ruth. Nah, kalau Ruth tidak punya suami, nanti bagaimana? Ruth mati, itu tanah jatuh ke siapa? Oleh sebab itulah katanya tanahnya Elimelek, tanahnya Naomi akan dijual, gitu, ya. Dan barang siapa yang membeli itu dia punya istilahnya itu vouchernya, gitu. Vouchernya itu adalah si Ruth itu, ya. Nah, si Ruth itu tambahan, gitu. Dia itu vouchernya. Jadi dan yang boleh kawin dengan Ruth, yang beli tanah itu adalah dari keluarga yang paling dekat dulu. Nah, oleh sebab itu si Boas, ya,
Si Boas itu katanya, saya bukan yang urutan pertama, kata Boas ya toh. Boas ini orang baik ya. Jadi si Rut itu minta perlindungan si Boas, itu artinya supaya ada keturunan bagi Elimelek ya. Nah, namun si Boas bilang, saya bukan yang urutan pertama. Saya tanya dulu kepada orang yang paling dekat, kalau dia tidak mau baru saya. Dan akhirnya ya dia ini orang yang bersangkutan, yang paling berhak itu tidak mau, makanya akhirnya Boaslah yang beli tanahnya itu Naomi, dan ya artinya dia dapat Rut gitu. Dan disitulah dia melahirkan Isai, dan Isai akhirnya melahirkan Daud ya. Jadi lihat ya. Nah, Tuhan mau begini. Nah, sekarang ini orang Saduki menjadikan kasus ini untuk mencobai Tuhan Yesus. Katanya ada 7 bersaudara. Yang satu menikah mati, nggak ada anak. Yang kedua kawin dengan istrinya, mati lagi, mati sampai 7. Nanti sampai kalau memang ada kebangkitan orang mati, nanti sesudah bangkit nih dia istri siapa katanya. Celaka sekali ya. Ini orang Saduki ini bertanya begini, mengapa tahu nggak? Karena mereka adalah kelompok yang tidak percaya ada kebangkitan. Jadi karena mereka tidak percaya ada kebangkitan, maka mereka mengejek soal kebangkitan. Dan dengan cara apakah mereka mengolok-olok kebangkitan ini? Adalah dengan cara bertanya begini, kalau memang ada kebangkitan, nanti kalau sudah bangkit nih istri siapa? Tuhan Yesus bilang apa? Kamu sesat, kata Tuhan Yesus. Ya memang mereka sesat. Bukan hanya mereka saja yang sesat. Nah, sekarang banyak yang lain juga sesat ya. Sesat itu apa? Pengajarannya sesat, tidak sesuai dengan Alkitab, itu sesat. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus ya, kita lihat. Jadi orang yang sudah mati kemudian bangkit itu tidak ada urusan kawin-kawinan lagi, tidak ada urusan lagi. Oleh sebab itu kalau orang yang sudah meninggal ya tidak usah cemburu lagi gitu, tidak usah cemburu lagi. Dan orang yang meninggal itu tidak cemburu lagi ya. Kalau di dunia ini cemburu gitu ya, di dunia cemburu. Tapi kalau sudah meninggal tidak cemburu lagi. Oleh sebab itu tidak ada yang perlu pesan kepada istrinya, kalau saya meninggal nanti kamu jangan kawin lagi ya. Nggak usah lah ya. Ikatan pernikahan itu kan sampai ini kita meninggal saja. Ya kebetulan kalau ada orang yang baik mau menikah dengan dia dan dia masih muda, ya oke aja. Tetapi hati-hatilah ya, jangan dapat yang lebih buruk gitu ya. Jangan dapat yang cuman mau cari untung materi dan lain sebagainya. Jangan yang macam begitu gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu memang ya tidak perlu begitu, karena kalau kita sudah meninggal kita tidak cemburu lagi gitu. Kita tidak cemburu lagi. Sekali lagi, urusan kawin segala macam itu adalah urusan duniawi, urusan sekarang ini katanya ya. Nah, lalu malaikat katanya seperti malaikat tidak kawin. Memang malaikat diciptakan bisa kawin nggak? Kelihatannya bisa ya, tapi tidak kawin ya, karena mereka tidak diciptakan untuk kawin kemudian melahirkan bayi malaikat. Wah, itu nanti di sorga bisa perlu ada urusan babysitter malaikat segala macam kan, jadi itu bagaimana ini ya. Tidak, malaikat tidak kawin. Tetapi di dalam surat Yudas kalau kita baca ayat 6 sampai 7, rupanya ada malaikat yang melakukan percabulan ya. Malaikat yang melakukan percabulan di situ, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas kekuasaannya, yaitu tidak taat pada batas kekuasaannya ya, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Tempat kediaman itu apa? Habitat ya. Jadi yang meninggalkan habitat mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar ya. Jadi ini malaikat ini sudah dibelenggu ini, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan. Jadi malaikat pernah melakukan percabulan. Nah, yang itu dikurung oleh Tuhan.
Jadi ada malaikat yang jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak ya, malaikat yang jatuh ke dalam dosa tetapi tidak berhubungan dengan percabulan, itu belum dihukum. Seperti legion ya, ketika malaikat itu iblis yang namanya legion ya, iblis yang namanya legion itu bertemu dengan Tuhan Yesus, katanya, apakah engkau akan menghukum kami sebelum waktunya? Oh, Tuhan Yesus bilang tidak. Kemudian katanya, izinkanlah kami masuk ke dalam babi itu ya. Tuhan silakan. Nah, yang begini itu tidak dikurung ya. Rupanya yang dikurung itu adalah yang melakukan percabulan. Di manakah catatan ada malaikat pernah melakukan percabulan? Kelihatannya yang di dalam kitab Kejadian pasal 6 itu. Yang kitab Kejadian pasal 6 dikatakan ya bahwa ya anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan melahirkan raksasa-raksasa. Rupanya ini apa? Malaikat yang keluar dari habitatnya, tadi kita baca ya, yang meninggalkan batas kekuasaannya. Nah, ini mereka yang melakukan itu. Jadi malaikat tidak diciptakan untuk kawin dan melahirkan baby malaikat gitu, tetapi ternyata malaikat bisa kawin juga gitu ya. Dan itu keluar dari habitatnya atau meninggalkan batas kekuasaannya. Nah, karena pada waktu kebangkitan orang mati, kata Tuhan Yesus ya, orang tidak kawin lagi katanya, hidup seperti malaikat di sorga ya, tidak boleh kawin lagi gitu ya, tidak ada urusan kawin lagi. Tetapi tentang kebangkitan orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah? Karena ia bersabda katanya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati. Mengapa? Apa maksud Tuhan katakan ini? Maksud Tuhan sekarang ini, kalau Allah bilang dia Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Mengapa? Karena dia Allahnya orang hidup. Jadi ini Abraham ini sudah hidup. Abraham itu akan bangkit, Ishak akan bangkit, Yakub akan bangkit. Jadi dia bukan Allah orang mati katanya, Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu jadi takjub katanya ya, atas pengajarannya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita membaca lagi dari ayat 34 sampai ayat penghabisan 46. Silakan. 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkem, berkumpulah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias, anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Iya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tadi itu sudah bahas bagaimana orang Farisi datang mencobai, kemudian orang Saduki datang mencobai. Ini ahli Taurat nggak mau ketinggalan. Ya, ahli Taurat tidak mau ketinggalan. Akhirnya katanya ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkem, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka seorang ahli Taurat ya. Jadi orang ahli Taurat juga ada yang Farisi gitu ya. Nah, bertanya katanya, guru ya. Wah, ini hebat juga ya. Mereka silih berganti ini bertanya ya. Tapi bertanya bukan untuk mau mengerti ibunya. Banyak orang juga belajar firman Tuhan bukan mau mengerti ibunya, tapi mau menjebak. Ya, ada orang belajar firman Tuhan ya ingin mencari salahnya. Nggak apa-apa sih, ya biarkan. Nah, nanti mereka akan bukan ketemu salahnya, tapi ketemu benarnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada juga orang yang
mendengarkan firman Tuhan sambil dengan sikap yang dengki, gitu, yang marah gitu. Ada juga ya. Oke, enggak apa-apa ya. Tuhan melayani semuanya. Ini ahli Taurat datang bertanya, "Guru," katanya, "hukum manakah yang paling terutama dari hukum Taurat?" Ya, hukum mana yang paling terutama? Nah, jawab Yesus kepadanya. Ya, jadi Tuhan meringkas 10 hukum Taurat itu menjadi 2 ya. Kata Tuhan kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu ya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu," ya. Oh, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa raga kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Ya, mengasihi Tuhan. Mengapa? Karena Dialah yang patut kita kasihi. Karena manusia di muka bumi ini, ya, kita kasihi juga, tetapi yang paling patut kita kasihi itu tentu adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, pencipta manusia. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita lebih dari siapapun mengasihi kita. Lebih dari suami atau istri kita mengasihi kita. Dia mengasihi kita lebih dari saudara, ya, ibu bapak kita mengasihi kita. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, pernah saya dengar ada satu orang, ya, dia sakit ginjal, masih muda, sakit ginjal, ya, gagal ginjal, ya, gagal ginjal. Terus yang sebenarnya itu saudara-saudaranya ada, ya, tapi tidak ada satu orang pun yang rela supaya ginjalnya satu dikasihkan kepadanya. Jadi tidak ada, ya. Bahkan orang tuanya, ya, juga tidak ada yang rela satu ginjalnya kasih sama dia, tidak ada, ya. Oh, tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketahuilah bahwa Allah di dalam Yesus Kristus bukan hanya rela kasih satu ginjal, ya, bukan hanya rela kasih satu ginjal. Tahu nggak kasih apa? Dia rela bahkan menyerahkan seluruh dirinya, ya. Dia mati di atas kayu salib menanggung hukuman atas dosa kita, supaya kita bisa masuk surga, supaya kita bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh sudah dosa kita dihitung selesai karena kita percaya kepadanya. Jadi Dia disalibkan menggantikan kita. Lihat, luar biasa. Bukankah kasih Allah kepada kita jauh lebih besar dari kasih siapapun juga orang di sekeliling kita? Iya, ya. Oleh sebab itulah kita patut mengasihinya. Nah, hukum Taurat itu, ya, hukum Taurat itu kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-20, ya, itu di situ ada ringkasan hukum Taurat, ya. Itu yang 5, ya, 5 yang pertama itu, ya, atau ya ada yang bilang 5, ada yang bilang 4, yaitu yang janganlah ada padamu Allah lain, ya, dan jangan menyembah kepada berhala, jangan menyebab nama Tuhan sembarangan, kemudian kuduskanlah hari Sabat. Nah, semua itu sebenarnya simbolik, ya. Semuanya, bahkan hormatilah ayahmu dan ibumu, itu pada waktu itu sebenarnya adalah ayah dan ibu sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, ya. Jadi barang siapa yang menghormati ayahnya dan ibunya, maka upahnya itu adalah umur panjang, ya. Nah, ini adalah sikap terhadap Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa raga, segenap akal budi dan kekuatan kita. Itu mewakili sudah 5 ini di atas. Kemudian Tuhan Yesus menjawab lagi, dan yang kedua yang bersamaan dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Jadi seperti jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, segala macam, jangan menjadi saksi dusta, jangan menginginkan barang orang lain. Nah, ini adalah dirangkum menjadi satu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hanya ada 2 sebenarnya. Yang satu kasih kepada Allah dengan segenap jiwa raga, segenap kekuatan dan akal budi kita. Dan yang kedua, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah hukum yang terhebat, hukum yang, ya, tidak ada lagi yang lebih dari ini, ya, tidak ada lagi, ya. Tuhan meringkasnya dengan sangat-sangat indah dan sungguh membuat ahli Taurat itu, ya, membuat para ahli Taurat itu mungkin mulutnya ternganga, bengong, ya, toh, bahwa oh, ini ada manusia yang sangat berhikmat di depan mereka,
yang hikmatnya melampaui Salomo, yang hikmatnya melampaui siapapun juga. Dia luar biasa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguhkah kita hari ini ada mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita dan jiwa kita, segenap akal budi kita, kekuatan kita, adakah? Ya, saya katakan itu harus, ya, itu harus. Nah, yang nomor satu kepada Tuhan dulu, baru kepada sesama kita manusia, mengasihi orang seperti diri kita sendiri. Ada gereja yang ngaco katanya ya, mereka mengkhotbahkan bagaimana kita harus belajar mengasihi diri kita sendiri. Hanya orang yang bisa mengasihi dirinya sendirilah baru bisa mengasihi orang lain. Saya bilang itu adalah yang ngaco sengaco-ngaconya. Manusia mengasihi diri sendiri itu tidak usah dibelajar punya, itu otomatis, itu natural ya, itu adalah sifat egois manusia ya, itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam, sudah diekspresi, sudah ada simpanan di dalam, yaitu manusia itu egois ya. Yang perlu kita pelajari itu, yang perlu kita tekankan itu adalah apa? Kasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Kita memang sudah mengasihi diri kita sendiri, tidak usah belajar lagi. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Karena di sini hubungan antara Yesus dan Daud ya, ayat 43 dan seterusnya. Hubungan antara Yesus dan Daud itu apa? Di sini dikatakan Tuhan Yesus sekarang giliran yang bertanya kepada mereka, biar mereka gerah sedikit ya toh. Apakah pendapatmu tentang Mesias, katanya. Anak siapakah dia? Ya, kata mereka kepadanya, anak Daud. Lalu Tuhan Yesus berargumentasi sedikit dengan mereka. Katanya kepada mereka ya, jika demikian ya, bagaimanakah Daud ya oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ya, ketika ia berkata ini ya, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ya, itu ada di dalam Mazmur 110 ya. Itu ada di dalam Mazmur 110 katanya. Nah, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimanakah mungkin ia anaknya pula ya. Tuhan Yesus ajak mereka untuk memutar otak sedikit ya, untuk ajak mereka untuk berlogika gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tahukah pendengar sekalian bahwa berteologia itu sama dengan berlogika ya. Kita simpulkan ya bahwa ini yang di tangan kita ini firman Tuhan ya. Teologi yang paling benar adalah yang didukung oleh ayat-ayat Alkitab dan tidak membentur ayat-ayat yang lain kemudian logis. Ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau engkau mau tahu bahwa pengajaran satu gereja itu benar atau salah, bagaimana kondisinya, engkau cukup ya, untuk memperhatikan apakah pengajaran itu ada dasar ayat Alkitabnya, ada benturan Alkitab atau ayat Alkitab tidak. Kalau ada, ya maka ya itu sesungguhnya itu bukan pengajaran yang benar. Kalau pengajaran yang benar tidak ada benturan ayat-ayat Alkitabnya, kemudian sangat logis. Nah, contoh, saya ingin kasih contoh satu. Misalnya begini, ya. Misalnya begini, pernahkah pendengar membaca Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 yang bunyinya begini, ya katanya, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan ayat 25 berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, jadi istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Logis nggak ini? Oh, logis. Di dalam sebuah rumah tangga harus ada aturan siapa yang menjadi pimpinan gitu. Siapa kepala rumah tangga di situ, ya no? Ya suami, ya. Suami kepala rumah tangga. Hai istri, tunduklah kepada suami, dan hai suami, kasihilah istrimu. Nah, ini adalah aturan dari Tuhan. Nah, harmonis nggak dengan 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-12 ya, 11-12. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh ya. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri ya. Jadi perempuan tidak boleh mengajar kepada laki-laki, dia harus berdiam diri katanya ya. Dan kemudian harmonis nggak dengan ini? Yaitu di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 34 ya, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Harmonis nggak? Oh, harmonis.
ya. Tetapi bagaimana dengan penafsiran katanya? Sekarang ini sudah zaman modern. Jadi perempuan sudah boleh jadi gembala. Perempuan sudah boleh khotbah di kebaktian umum. Nah, itu yang membuat segalanya jadi berantakan lagi. Berantakan bagaimana? Berantakan begini ya. Bagaimana kalau di rumah seorang istri harus tunduk kepada suami. Lalu di gereja dia boleh menggembalakan suaminya dan suami orang lain lagi gitu. Nah, bagaimana istri harus tunduk kepada suami di rumahnya? Nanti sampai di dalam gereja kemudian dia menjadi pemimpin liturgi, dia memimpin jemaat, dia memimpin suaminya dan dia memimpin suami-suami orang lain gitu. Bagaimana? Apakah itu harmonis? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi saya ingin kasih tips kepada Anda ya. Bagaimana kita tahu penafsiran ini sudah benar? Bagaimana kita tahu bahwa kesimpulan itu sudah benar? Pertama, harus ada cukup ayat. Artinya ayat-ayat Alkitab mendukung itu dan tidak boleh bentrok dengan ayat Alkitab yang lain. Kemudian tambah satu lagi yaitu memenuhi logika, jalan logika. Karena akal budi kita itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pembahasan kita sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setiamu. Pimpinlah kami di dalam memahami firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah tertanam di dalam hati kami sungguh akan bertumbuh dan berbuah lebat. Kami ucapkan syukur kehadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.